Shalom jemaat Tuhan, mari kita semua rindukan kehadiran Tuhan. Mari kita rindukan lawat Tuhan pada sore hari ini. Dan mari kita renungkan segala kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Mari kita tunduk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Pada saat sore hari ini kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama Engkau. Kau berikan kesempatan itu buat kehidupan kami, untuk kehidupan kami semakin lebih dekat lagi kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kemurahan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pengharapan kami hanya kepada Tuhan saja. Haleluya. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Pengharapan kami hanya Engkau. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas, Yesus pelepas hidupku. Beri selamat surga dalam hatiku, Yesus Dia harapanku. Pengharapan kami hanya kepada Engkau. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapan. Pengharapanku, pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas hidupku. Beri selamat surga dalam hatiku, Yesus Dia harapanku. Yesus Tuhan, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas hidupku. Beri selamat suka dalam hatiku, Yesus Dia harapanku. Yesus Tuhan, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas hidupku. Beri selamat suka dalam hatiku, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, mari saudara. Yesus harapan jiwaku. Amin. Katakan Yesus pelepas. Yesus Haleluya. pelepas hidupku. Oh, oh. Beri selamat suka
harapanku. Yesus Tuhan, Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus pelepas hidupku. Yesus pelepas Oh, hidupku. Beri selamat suka dalam hatiku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita bangkit dan sorak-soraikan Yesuslah Tuhan Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Oh, oh. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Oh, oh. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Kita buat apa saudara-saudara? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Mari saudara-saudara sendiri katakan, nama Yesus, menara yang kuat. Lebih lagi saudara, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua
musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, oh, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas kesempatan yang Kau berikan kepada kehidupan kami Tuhan, untuk kami masuk lebih dalam lagi kehadiran Kau Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Oh, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Amin. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kulihat langit Tuhan, kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Katakan nyanyi kudus. Oh, amin. Allah Maha
datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu Tuhan, Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha. Katakan nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Mari semuanya menyembah, agungkan Dia. Dia Raja di atas segala raja. Dia kudus, namanya berkuasa. Haleluya, kami puji Kau Tuhan, kami muliakan Kau Bapa. Tiada yang lebih indah selain kami berjumpa dengan Kau Tuhan. Oh, haleluya. Kami menyembah Kau Tuhan, kami puji Kau Tuhan. Haleluya. Puaskan kami Tuhan, puaskan kami Tuhan. Oh, haleluya. Tenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu, buat kami berjumpa dengan-Mu saat ini Tuhan. Mari semuanya menyembah, katakan Kau baik, Kau luar biasa Tuhan. Sungguh kami kagum akan kasih-Mu, akan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Mari semuanya puji Dia. Haleluya, Tuhan. Syaralaya nama Yesus, syaralaya nama Yesus, syaralaya nama Yesus, syaralaya nama Yesus. Kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Allah yang hidup. Mari semuanya menyembah, mari semuanya menikmati kehadiran Tuhan. We praise you, Lord. We praise
akan kasih-Mu, akan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini, itu karena Engkau Bapa, itu karena tangan-Mu Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Mari semuanya renungkan kebaikan Tuhan, bahwa kasih Tuhan tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kami kagum akan kasih-Mu, kami kagum akan kasih-Mu Tuhan. Syaralayana, mari semuanya nikmati Tuhan, mari semuanya nikmati kehadiran Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Jesus. Oh Lord. Jangan sia-siakan kehadiran Tuhan pada sore hari ini. Mari semuanya menyembah. Mari kita tinggalkan semuanya, segala pemikiran duniawi yang selalu ada di dalam kehidupan kita pada saat ini. Mari semuanya fokus kepada Tuhan. Haleluya, semuanya menyembah. Syaralayana maya syiki birabarabaya syaka barabarabaya syaka. Syaralayana maya syaralayana barabarabaya syaralayana. Syaralayana barabarabaya syaka barabarabaya syaka. Terima kasih Tuhan. I sing praises your name God. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great, greatly to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and mercy to be praised. I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari silakan namanya untuk maju ke depan. Bagimu
pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji, nyanyi pujian namamu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak kami puji. Bukan hanya setiap kami yang duduk di tempat ini, tetapi namamu layak disanjung tinggi oleh segenap umat manusia dimanapun berada. Dan malam ini kami percaya pengagungan yang tinggi bagi Engkau, Allah di atas segala raja, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar atas hidup kami. Engkau tempat perteduhan kami, Engkau kota benteng kami, dan Engkau tempat perlindungan kami. Malam ini kami mau duduk diam, kami mau dengar isi hatimu, dan kami siapkan hati dan pendengaran kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Yang siap katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk. Ya, selamat malam saudara semua. Hari ini kita mau belajar dari pemazmur Daud. Daud ini sebelum dia jadi raja, dia sering menghadapi banyak tantangan di dalam kehidupannya. Pada waktu dia menjadi raja pun dia juga mengalami banyak pergumulan dan masalah. Dan pada waktu sebelum jadi raja, dia menghadapi tantangan. Pada waktu dia mengembalakan kambing domba, setiap hari dia diperhadapkan oleh binatang buas. Ada singa, ada binatang yang mau menerkam domba yang dia gembalakan. Tetapi setiap kali Daud mengalami kemenangan, dan Daud percaya kemenangan yang dia dapat itu karena Tuhan. Dan pada waktu dia menjadi raja, Daud juga mengalami hal yang sama. Ada banyak perkara yang membuat Daud berduka dan bersedih, karena Daud berusaha disingkirkan oleh Absalom. Siapa Absalom itu? Absalom ialah anak kesayangan dari Daud sendiri. Dia berusaha merebut tahta di mana ayahnya duduk sebagai raja. Tetapi malam ini kita mau belajar bersama-sama. Apa yang Daud buat? Sedih pasti, rasa takut pasti, ada kecemasan pasti. Tetapi dari sini kita mau belajar beberapa hal. Apa yang Daud lakukan pada waktu menghadapi masalah-masalah yang genting, masalah yang menakutkan, yang mungkin hari-hari ini kita alami. Ada banyak hal yang membuat kita hari-hari ini bukan cuma cuaca panas, tetapi kita takut dengan ada banyak hal-hal yang membuat mungkin kita toko mulai sepi, omset mulai menurun, lalu kondisi kesehatan juga karena pergantian cuaca, lalu ini jadi drop kesehatan tubuh. Tetapi mari kita mau belajar bersama-sama. Kita buka di dalam Mazmur 62. Mazmur 62 kita baca sama-sama.
Ayat yang pertama mulai, di situ dikatakan untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Ayat selanjutnya, ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Poin yang pertama yang kita mau belajar di sini, dikatakan bahwa hanya dekat Allah saja. Ayat yang kedua, aku tenang. Jadi ketenangan yang Daud dapat, awal dia menulis ayat ini bukan pada waktu keadaan baik-baik saja, tetapi Daud mengalami keadaan yang kritis, keadaan yang secara kritis kepercayaan, apa aku masih sanggup duduk sebagai seorang raja. Dia menghadapi dilema karena anak yang disayangi yaitu Absalom pingin merebut tahta di mana Daud duduk sebagai seorang raja. Tetapi di sini dikatakan Daud katakan kepada Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, jadi di sini dikatakan kenapa kok kita perlu belajar dari Daud? Mungkin kepala ini sudah tidak tahu harus lakukan apa saja, berpikir apa saja. Tetapi dikatakan dengan ketenangan kita bisa berpikir jernih dan ambil keputusan yang tepat. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar pada waktu kita menghadapi situasi, sesuatu tiba-tiba datang ke kita. Jangan bersikap reaktif tetapi duduk diam, tenang dulu. Karena pada waktu kita tenang, kita bisa berpikir yang logis. Dan pada waktu itu kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Dan itu yang dilakukan Daud. Duduk tenang bukan berarti tidak tahu apa-apa. Tetapi duduk tenang dekat Allah. Kalau kita melakukan hal ini, duduk tenang dekat Allah. Apa yang kita buat? Kita akan mengalami ketentraman. Duduk tenang di bawah kaki Tuhan. Kita bisa menyembah Dia, kita bisa menghampiri Dia dengan satu ketenangan yang itu tidak bisa kita dapatkan dari hal-hal yang lain. Di sini dikatakan bahwa kenapa pada waktu kita duduk tenang, duduk dekat Allah saja kita dapatkan ketenangan. Karena itu janjinya Tuhan. Dikatakan yang membuat kita tenang. Coba tanya di sebelah kanan kiri, yang uangnya lebih dari 100.000, tenang apa enggak? Yang uangnya lebih dari 500.000, tenang apa enggak? Nah, tanya yang depositonya banyak, hari ini tenang enggak? Semua pasti yang 2.000 aja mulai berpikir, 2.000 aku bisa beli cilok, padahal kepingin es. Nah, jadi berapapun uang yang kita pegang, itu tidak menjamin ketenangan kita. Lalu kekayaan yang melimpah juga tidak menjamin ketenangan kita. Mungkin di rumah kita ada satpam 24 jam. Itu juga tidak menjamin ketenangan kita. Tetapi kita tahu bahwa pada waktu kita dekat dengan Allah, itu ada rasa tenang di hati kita. Ya, jadi kenapa kok kita mengalami itu? Karena ini Daud sudah pernah mengalaminya dan kita belajar dari Daud. Dikatakan di sini di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima bagian B, Ibrani 13 ayat yang kelima bagian B, dikatakan di situ bahwa sudah, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan, ya. Jadi kenapa kok kita harus duduk diam dekat kaki Tuhan? Karena di situ janji Tuhan, Dia tidak akan pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia cuma satu-satunya orang yang bisa kita andalkan. Kita berharap kekayaan bisa lalu. Kita berharap dengan orang-orang yang kita kasihi, mereka bisa diambil Tuhan. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita.
Lalu yang kedua, kembali ke dalam Mazmur tadi 62. Di situ dikatakan bahwa Mazmur 62, ya enggak apa-apa pelan-pelan ya. Dikatakan bahwa hanya dekat Allah saja, ayat yang kedua, daripadanya lah keselamatanku. Jadi kalau yang pertama tadi dikatakan bahwa pada waktu kita dekat dengan Dia, tetap ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang. Di sini yang kedua, hanya dekat Allah saja bukan cuma ketenangan yang kita dapat, tetapi keselamatan kita juga. Pada waktu ada bayi lahir, pernah ada bayi lahir tertawa? Ada yang pernah tahu? Enggak, pasti menangis kan. Lupa saya enggak bisa nirukan tangisnya bayi. Ngewek gitu ya, oh kurang panjang. Nah jadi pertama kali manusia lahir, pasti dia juga perlu keselamatan, ada ketakutan pada waktu dia lahir. Aku lahir di bumi ini amankah? Ada yang menjagai aku, ada yang mungkin melindungi aku, makanya dia menangis. Setiap kali ada bayi lahir di atas muka bumi, ini satu bukti bahwa bayi saja tahu minta perlindungan, keselamatan. Apalagi kita, orang-orang yang sudah semakin dewasa, kita perlu keselamatan. Dan keselamatan kita itu hanya ada di dalam Tuhan. Itu keselamatan yang sejati. Jadi di sini dikatakan hanya dekat Allah saja keselamatan kita dijamin. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, itu yang bisa diandalkan. Tidak ada keselamatan yang lain yang bisa kita andalkan. Jadi di sini dikatakan bahwa keselamatan kita hanya ada di dalam Dia. Selanjutnya di sini dikatakan ayat yang ke-6 bagian B. Dari Mazmur 62, ya, Mazmur 62, 6, saya baca dari depan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jadi di dalam Tuhan kita punya harapan. Jadi yang pertama kita tenang, karena kita punya keselamatan di dalam Tuhan. Dan yang kedua, kita tenang karena kita tahu bahwa kita punya pengharapan yang tidak tipu-tipu. Harapan yang sungguh-sungguh nyata. Bukan harapan yang halu, tetapi harapan yang sesungguhnya. Karena Tuhan sudah katakan bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan diselamatkan. Jadi ada harapan yang pasti di dalam Tuhan. Makanya tiap-tiap kali pada waktu kita datang ke Tuhan, tidak usah ragu. Apapun masalah dan pergumulan kita tentang sekolah, tentang jodoh, tentang masa depan anak-anak kita, tentang rumah tangga kita, apa saja Tuhan sanggup memberikan harapan yang sungguh-sungguh nyata. Jadi bukan harapan yang tipu-tipu. Makanya di sini dikatakan, Daud katakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Daud bisa mengatakan ini sekali lagi. Kenapa ayat ini ditulis? Ini bukan pada kondisi situasi yang nyaman-nyaman, santai-santai seperti ini, enggak. Tetapi dalam keadaan Daud dalam pelarian, dia dikejar oleh Absalom untuk kedudukannya dilengser. Absalom adalah anak kesayangan Daud sendiri, tetapi dia katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan Daud bisa mengambil pemikiran langkah-langkah selanjutnya menghadapi anaknya sendiri yang sedang mengkudeta. Ayat 2 dan 3. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Di situ dikatakan tadi ya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat 3.
Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang ke-6 dan ke-7. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ayat yang ke-7, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ini diulangi sampai 2 kali. Ini menunjukkan betapa pengharapan Daud itu sungguh-sungguh. Dikatakan di sini bahwa dialah gunung batu. Gunung batu itu kokoh, tidak mudah tergoyahkan. Nah, gereja kita lagi membangun, yang sebelah sudah dibobol ya untuk dibuat tembusan. Ini karena cor-coran, dari awal saya melihat Bapak tukang itu memalunya itu keras. Sampai itu beberapa kali dibukul itu tidak cepat roboh. Lah, gunung batu pertolongan, pertahanan yang dikatakan oleh Daud ini lebih kokoh dari bangunan ini. Yang cor-coran ini. Dan dikatakan Daud berharap penuh kepada Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku. Kota benteng adalah tempat perlindungan. Kalau ada musuh menyerang, di situ kita berlindung. Berarti kita tidak akan kena. Karena benteng itu adalah sesuatu untuk tempat berlindung dan itu pasti tebal dan itu kuat, tidak dari gedek ya. Tidak yang mudah ambruk. Kalau kita lihat di sini ada banyak benteng-benteng peninggalan waktu zaman Jepang, itu kokoh-kokoh sampai sekarang berdiri kokoh. Karena apa? Dikatakan di sini kuat, tidak mudah tergoyahkan. Dan Daud ini dia mengakui bahwa hanya Tuhanlah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Itu diucapkan 2 kali pengulangan. Karena keyakinannya sungguh kepada Tuhan. Dan malam ini kita mau belajar dari Daud. Apapun masalah dan pergumulan kita mau katakan hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Situasi seperti ini ada banyak orang yang ngiming-ngimingi kan, ayo ikut aku wae. Tak jamin, mungkin setiap bulan atau setiap hari tak jamin makanmu sehari 3 kali. Tapi kita mau katakan sekali lagi bahwa keselamatan kita yang sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Jangan tergoyahkan oleh iming-iming orang yang tidak bertanggung jawab. Karena keselamatan kita yang sejati, sekali lagi saya katakan, hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kota benteng kita, apapun yang terjadi, mari berlindung di balik kota benteng kita. Siapa? Yesus sendiri yang menjadi kota benteng kita. Jangan gentar, jangan takut. Musuh, masalah bisa menyerang. Tetapi kita tahu bahwa perlindungan kita yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Dikatakan di sini bahwa karena itu dikatakan serahkanlah hidupmu di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima. Ya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Menyerahkan hidup ini. Kalau berbicara tentang hidup ini kita serahkan bukan cuma sekedar makan, minum, pakai, bukan. Tetapi seisi, seluruh lini hidup kita, cita-cita kita, masa depan kita, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, serahkan kepada Tuhan. Entah hari ini kita sedang bokek, entah hari ini ada kekhawatiran, entah hari ini kita merasa ketakutan, atau hari ini kita merasa lemah secara tubuh. Mari serahkanlah hidup
hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Tuhan sendiri yang akan bertindak. Dan ini bukan janji saya. Ini pemazmur tulis dan pemazmur Daud sudah mengalami bagaimana pertolongan Tuhan yang nyata atas hidupnya. Dan itu terjadi tiap-tiap kali bagi kehidupan Daud. Ya, jadi di sini dikatakan Daud percaya bahwa pada waktu dia dekat kepada Tuhan, dia mengalami ketenangan. Dia mengalami ada keselamatan, ada pengharapan. Dan dia tahu pada waktu dia pasrah kepada Tuhan, bukan dia yang bekerja melakukan, tetapi Tuhan sendiri yang akan bertindak membela hidup Daud. Dan hari ini kita mau belajar berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan bertindak membela hidup kita. Yang ketiga di sini dikatakan Daud mengajar kita supaya tiap-tiap kali kita juga belajar percaya kepada Tuhan dengan segenap hati setiap waktu. Ayat yang ke-9 di dalam Mazmur 62. Mazmur 62 ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Jadi dikatakan di sini percayalah kepadanya, kepada Tuhan setiap waktu, bukan hanya waktu-waktu tertentu. Kalau kita tidak punya duit baru kita percaya kepada Tuhan, tidak. Meskipun banyak duit juga harus percaya kepada Tuhan. Karena semuanya, masih ingat kisahnya Ayub, bisa diambil sewaktu-waktu. Karena iblis itu pencemburu, dia tidak mau kalau kita diberkati. Makanya setiap kali kita harus percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Situasi sehat, tidak sehat, situasi diberkati, tidak diberkati, situasi lagi beruntung atau rugi. Kita harus percaya kepada Tuhan setiap waktu. Hai umat, kita disuruh mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Apa isi hati kita? Kalau manusia memandang rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Apa yang ada di hati ini? Pada waktu masih ingat kisahnya, pada waktu Samuel mengurapi anak-anak Isai, dia pikir yang tinggi, gegap, gempita itu yang akan diurapi oleh Tuhan, yang akan dipilih oleh Tuhan jadi nabi. Tetapi Tuhan omong bukan perawakannya yang tinggi, bukan karena parasnya yang elok, tetapi karena hatinya. Jadi dikatakan di sini curahkan isi hati kita. Apa isi hati kita? Apa saja curahkan di hadapan Tuhan. Karena dikatakan Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi mungkin orang tua, suami atau istri bisa kita kelabui isi hati kita. Tetapi Tuhan tidak. Dia tahu isi hati kita, kedalaman yang paling dalam sekalipun. Makanya dikatakan di sini curahkan. Kalau mungkin kita punya kerinduan yang terdalam, anak-anak punya cita-cita, tapi tidak bisa ungkapkan itu kepada orang tua. Karena lihat situasi, kondisi orang tua, keadaan ekonomi atau apapun juga, sampaikan ke Tuhan. Curahkan isi hatimu, maka Tuhan yang melihat hati, Dia sanggup mengangkat engkau. Mungkin meluluskan cita-citamu, engkau punya kerinduan apa? Yang penting nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan sanggup melakukannya. Jadi mulai malam ini mau belajar bersama-sama. Seperti pemazmur Daud. Dikatakan pada waktu dia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Ini loh Tuhan, anakku Absalom, dia anak yang aku sayangi. Tapi kok mau buat kudeta, mau berontak. Dia mengajak banyak orang mau menggulingkan kedudukanku sebagai raja. Daud ungkap itu di hadapan Tuhan. Dan dikatakan Tuhan tempat pelarian kita.
Tuhan tempat perlindungan kita. Dan kita percaya pada waktu kita datang ke Tuhan, mungkin awalnya ada banyak rasa gundah, gelisah. Aduh, ini sudah tahun 2023. Yang rindu punya pasangan, kriteria sudah dipasang sampai sebetulnya 2023 Januari harusnya dapat Tuhan, tapi ini sudah bulan 9 kok belum dapat. Mungkin kita mulai gundah gulana. Nah, yang kaum muda mulai ketawa-ketawa ya. Ini September 2023, sebentar lagi sudah Desember, tahunnya sudah mau ganti Tuhan, 2024 kok belum ada pasangannya. Nah, mungkin ini sesuatu beban bagi anak-anak kaum muda. Dan kita katakan, ya cerita sama Tuhan. Ya, tadi yang pertama, yang punya cita-cita, tetapi lihat kondisi orang tua tidak memungkinkan untuk kita mungkin belajar ke jenjang yang lebih tinggi. Cerita kepada Tuhan, Tuhan, ini isi hatiku, sampaikan, maka Tuhan sendiri yang akan dikatakan sini melakukan. Tadi yang di Mazmur dikatakan ia sendiri yang akan bertindak dengan caranya. Jadi belajar, kita sampaikan Tuhan ini loh Tuhan, ini tahunnya semua entek, ini kok belum ada jodohnya. Lalu kita ya wis curahkan, yang penting dicurahkan, jangan dicurahkan ke orang-orang ada di sekitar. Enggak apa-apa sih yang bisa dipercaya. Nah, jadi mari kita mau belajar bersama-sama. Daud pada waktu dia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Ini loh Tuhan, anakku sing tak sayang kok jadi mau buat kudeta. Dia serahkan itu ke Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan ketenangan kepada Daud. Jadi malam ini kita belajar beberapa hal dan kita yakin bahwa pada waktu kita belajar hidup benar, ya, karena dikatakan di mana ada kebenaran, di situ akan ada tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Itu ada di Yesaya 32 ayat 17. Jadi dikatakan di sini pada waktu kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita lakukan hal yang benar, kita punya Tuhan, Dia tempat perlindungan kita, Dia kota benteng kita, enggak usah takut. Anak-anak kaum muda, anak-anak remaja, para jombloan, jombowati, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya jangan takut situasi apapun juga. Kita punya kota benteng, perlindungan yang kokoh, yaitu Tuhan sendiri. Dan pada waktu kita datang ke Dia, maka kita akan merasa tenang. Kita akan mengalami keselamatan yang sejati. Dan kita merasa bahwa harapanku tidak tipu-tipu karena aku punya Allah yang hidup, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Dan yang terakhir, kita terbuka ke Dia. Apa saja isi hati kita, ungkap itu di hadapan Tuhan, maka Dia sendiri yang akan bertindak membela kita. Saya mengundang para pemusik, WL dan singer, bantu saya menyanyi ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Nyanyi dengan satu keyakinan yang benar, bahwa hanya dekat Allah kita benar-benar tenang. Di rumah, dimanapun kita berada, sedang diberkati, tidak diberkati, naikkan dengan pujian pengagungan yang benar kepada Tuhan. Ya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. hanya dekat Allah saja aku tenang.
daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bangga punya Allah yang luar biasa. Engkau tempat perlindungan kami, Engkau kota benteng kami. Kami tidak menjadi takut menghadapi situasi yang ada hari-hari ini, karena kami percaya Engkau kubu pertahanan kami, Engkau tempat berlindung kami ya Tuhan. Kami bangga punya Engkau sebagai Allah yang luar biasa. Pengharapan kami tidak tipu-tipu di dalam Engkau. Engkau jaminan bagi keselamatan kami yang kekal juga. Kami percaya ya Tuhan, pada waktu kami dekat kepada Engkau, kami curahkan isi hati kami. Apapun yang jadi beban kami, pergumulan, masalah apa saja, malam ini kami percaya pada waktu kami menghampiri Engkau, Engkau angkat segala gundah gelisah, ketakutan, kesakitan, jadi rasa tenang di dalam Tuhan. Karena kami tahu kami punya Allah yang hebat. Kami punya Allah yang luar biasa dahsyat, dan kami bangga punya Engkau. Selama-lamanya kami mau cinta Engkau dan kami iring Engkau, karena Engkau segalanya bagi kami, karena Engkau harapan kami. Terima kasih untuk malam ini kami sudah belajar dari Daud. Situasi apapun tidak membuat kami goyah, karena kami tahu Engkau sendiri Allah yang akan bertindak membela setiap kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami belajar bersama-sama pada malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Mari kita betul-betul percaya setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita sedang datang menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Kita bukan hanya datang untuk memuji Dia, kita bukan hanya datang untuk mendengarkan firman-Nya, tetapi Allah mengundang kehidupan kita untuk menerima berkat, untuk menerima rahmat, untuk menerima hadiah yang luar biasa daripada Tuhan. Mari setiap orang yang datang kepada Tuhan, mari kita percaya. Tiap-tiap kali kita datang kepada Tuhan, Dia menyiapkan upah bagi setiap orang yang sungguh-sungguh datang mencari Dia. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dan perkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.